Selamat datang di Mengerti Hukum. Ya, balik lagi sama gua Duta. Sini. Ngapain lu di situ? Nah, gimana kabar? Sehat. Lu gimana, Dut? Alhamdulillah sehat. Dompet aja ini kurang sehat. Iya. Ya, balik lagi sama teman gua, Eka. Iya. Mungkin teman-teman udah pada kenal lah ya Iya. dengan Eka. Lu kesini mau bahas apa nih, men? Iya nih, kita mau minta makan sebenarnya. Minta makan? Nggak ada makanan nih di sok ini. Ada air doang. Ya, kita dulu lah ya. Minum dulu lah. Iya. Seret banget. Oke. Iya. Tadi gua kepikiran pembicaraan kita yang sebelumnya. Jadi kan banyak yang di PHK atau dirumahkan ya. Jadi benar. untuk antara pertemuan pengusaha dengan pegawai yang mau dirumahkan atau di PHK atau apapun, itu sebenarnya ada namanya forumnya. Nama forumnya apa tuh? Nama forumnya LKS Bipartit. LKS Bipartit. LKS tau gue lembar kerja soal. Bukan. LKS itu lembaga kerjasama. Lembaga kerjasama. Oke. Ya, jadi lembaga Bipartit perundingan. Perundingan antara Pengusaha dan pegawai. pengusaha dan pegawai. Ya. Oke. Oh, berarti kalau misalnya gue lagi berunding sama bos gue itu bisa dibilang bipartit. Iya, ketika membahas hal tertentu dan biasanya sih punya isu yang strategis ya. Isu strategis. Kalau isu-isu biasa aja? Ya boleh lah itu. Boleh. Boleh. Cuma forum itu dipakai biasanya untuk yang strategis. Misalnya gini, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan. Oke, terus misalnya ada mau kenaikan upah. Kenaikan upah. Terus ada produksi. Oh, ketika ditingkatkan. karyawan dipanggil sama bos atau manajer itu disebutnya bipartit ya? Ya, Oh gitu. Oke. Jadi membahas isu-isu yang strategis. strategis. Dan untuk jalan-jalan atau gathering juga termasuk tuh. Kan pegawai juga butuh liburan kan. Nah, gitu. Itu bipartit juga? Iya, bisa. Bisa pakai forum LKS Bipartit itu. Nah, Kalau gosip-gosip gitu? gosip enggak lah, enggak Bukan di situ. bipartit lah ya. Ya, Jangan itu. gosip. Iya. Jadi yang terkait yang kemarin ya, yang soal PHK atau dirumahkan. Jadi sebenarnya pengusaha itu bisa pakai forum itu dan pekerja pakai forum itu untuk ngobrolin nih kesepahaman. Kira-kira kalau saya dirumahkan, Pak, saya masih dapat gaji atau tidak ya? Oke. Nah, itu kan masih tuh perlu dibahas tuh. Nah, terus karena perusahaan lagi down keuangannya, mungkin ditanya, akan dijawab, gimana kalau bisanya bayar segini gitu loh. Tolong dia mengerti ya, keadaannya begini gitu loh. Oh, jadi kesepakatan antara pegawai sama si bos ini ketika itu berunding itu disebut bipartit lah ya. Iya. Oke. Terus ada dasar hukumnya nggak sih? Ada, itu termasuk di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang 11 tahun 2000 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2008. Oh, ini berarti diatur dalam undang-undang ya? Iya, diatur di undang-undang. Udah lama juga ya? Udah lama gitu loh. Ini Udah kan berapa tahun tuh? dari awal harusnya nih. Dari awal? Dari awal hukum ketenagakerjaan terbentuk, udah ada nih forum ini. Oh. Cuma kurang. Kurang apa nih? Kurang dimaksimalkan perannya gitu loh. Itu Padahal kurang penting. sosialisasi atau? Keinginan dari para pihaknya ya, antara pengusaha dan pekerja gitu loh. Atau itu cuma apa? Maksud gue dari pihak perusahaan pengen ngambil untung sendiri aja gitu, makanya nggak disosialisasiin. Iya, itu yang terjadi miskomunikasi, salah pahamnya di situ gitu loh. Terus juga banyak mungkin karyawan yang nggak ngerti ya, Iya, nggak aware. Iya. Nah, jadi apa ini jadi tugas lu juga untuk sosialisasiin ke teman kerja lu mungkin? Oh iya, ini penting. Jadi ketika syaratnya itu kan kalau pegawai itu udah lebih dari 50, itu udah mesti itu. Udah harus ya? Udah banyak divisi-divisi kan. Udah terbentuk juga serikat pekerja atau serikat buruh kan. Oke. Nah, itu penting tuh kayak gitu untuk menghindari kesalahpahaman tadi gitu. Kalau salah paham kan repot ya? Iya, salah paham. Repot banget dah tuh. Nungguin jokes lu ya. Jangan keseringan ah. Terus, itu tadi kan udah soal hukumnya nih. Pasti dari si LKS Bipartit ini ada manfaatnya lah. Ya.
manfaat untuk pekerja atau pegawai? Oke, manfaatnya sih tadi yang udah disebutkan, mencegah kesalahpahaman. Mencegah kesalahpahaman yang Terus pertama. mencegah namanya perselisihan lebih lanjut ya. Jadi kan sekarang kan orang hampir sebagian besar akses untuk pengetahuan kan dari Google ya, internet ya. Jadi kalau dia ada kurang-kurang sedikit atau masalah sedikit, pasti dia akan cari dasar hukumnya. Ketika udah cari dasar hukumnya, dia akan mulailah tuh berkuar-kuar lah di sosial media dan lain-lain. Gitu. Padahal kalau ada masalah di kantor diselesaikan di kantor gitu loh, jangan diselesaikan di tempat lain gitu loh. Oke. Kalau udah mentok baru, Kalau udah mentok baru. ya ada namanya kan dari instansi ketenagakerjaan kan ada dari tingkat provinsi atau tingkat pusat gitu loh. Oh gitu. Oke. Oh jadi LKS bipartit kurang lebihnya seperti itulah ya. Iya betul. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi begitu teman-teman. Ya. Ketika kalian berinteraksi dengan atasan kalian ataupun ya sama perusahaan atau pengusaha, itu bisa ada sebutannya itu LKS bipartit, lembaga kerjasama bipartit. Ya. Apa itu bipartit? Perundingan antar serikat pekerja dan pengusaha. Ya. Gitu. Nanti pokoknya ada pertanyaan lanjutannya adalah boleh nggak sih terbentuk kalau nggak lebih kurang dari 50 atau nggak ada serikat pekerja? Oh itu namanya ngobrol-ngobrol aja lah itu. Ngobrol aja. Oh berarti yang disebut bipartit itu lebih daripada 50 ya? Bukan. Maksudnya bipartit itu perundingan antara pengusaha dan pekerja. Lalu yang tadi di syarat 50 orang itu baru namanya terbentuk LKS bipartit. Oh, gitu. Jadi LKS bipartit itu bukan main-main ya. Maksudnya itu dicatatkan setelah udah terbentuk, udah sepakat di para pihak didaftarin Didaftarin. ke suku dinas atau dinas tenaga kerjaan. Oh ke dinas tenaga kerja. Itu wajib? Ya wajib. Oke. Dicatatkan. Nanti jadi tiap beberapa bulan tuh dilaporkan apa sih yang dibahas di LKS bipartit tuh gitu. Iya. Oke. Gue rasa cukup atau ada tambahan nih? Nggak ada sih sejauh gue pikir yang tadi gue mau sampaikan udah kayaknya sih. Udah cukup lah ya. Iya. Gitu. Oke. Berarti kesimpulan dari semua ini Ya. apa? Jadi maksimalkan fungsi dari LKS bipartit di perusahaan kalian masing-masing. Maksimalkan teman-teman fungsi LKS bipartit di perusahaan kalian masing-masing. Gitu. Oke. Gue rasa itu aja pembahasan hari ini gue sama Eka. Terima kasih udah sharing-sharing. Ya. Udah ngebantu teman-teman yang masih bekerja sebagai karyawan ataupun usaha, begitupun juga gue sendiri. Ya. Untuk mengerti apa itu LKS bipartit dan seberapa penting itu diimplementasikan ke pekerjaan dan di kantor. Iya, gitu. Oke. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya bingung mau nanya-nanya boleh langsung komen di YouTube. Terima kasih. PK, thank you. Ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di kanal YouTube kita. Follow juga sosial media kita di Mengerti Hukum. Terima kasih.